Bentuk-bentuk teknik non-tes. 1. Wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara, responden tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Wawancara digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. 2. Kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Angket yaitu wawancara tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Kuesioner adalah sebuah pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah pengamatan kegiatan seperti dalam diskusi, kerja kelompok, eksperimen, dan sebagainya. Bentuk teknik non-tes selanjutnya yaitu daftar cek atau checklist. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek seperti ya atau tidak. Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapatkan nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar atau salah, dapat diamati atau tidak. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Selanjutnya ada dokumen. Pemeriksaan dokumen atau documentary analysis merupakan teknik non-tes untuk mengevaluasi kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar tanpa menguji, baik itu berupa informasi mengenai daftar riwayat hidup siswa maupun daftar riwayat hidup orang tua siswa. Selanjutnya ada penilaian kinerja, ada dua, yaitu daftar cek atau checklist dan skala penilaian atau rating scale. Contoh penggunaan checklist misalnya pada praktek pembuatan busana, checklist diterapkan pada pengambilan ukuran badan. Pengambilan ukuran badan hanya dapat dinilai dengan benar atau salah karena pengambilan ukuran dengan tepat akan menghasilkan busana sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Sedangkan skala penilaian atau rating scale, terdapat 3 jenis rating scale, yaitu 1. Numerical rating scale, 2. Graphic rating scale, dan yang terakhir descriptive graphic rating scale. Kemudian yang ketujuh ialah penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu dan periode tertentu. Tugas tersebut berupa investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan diantaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek terhadap subjek tertentu secara jelas. Kemudian yang kedelapan ialah penilaian tertulis. Hasil penilaian tertulis adalah skor yang diperoleh peserta didik dari hasil berbagai tes tertulis yang diikuti oleh peserta didik tersebut. Soal tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, atau jawaban singkat. Kemudian yang kesembilan ialah penilaian produk. Penilaian produk ialah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Penilaian produk itu meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, atau hasil karya seni seperti patung, lukisan, atau gambar. 10. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik dapat berupa karya atau hasil pekerjaan, hasil tes bukan nilai,
piagam penghargaan atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. 11. Penilaian sikap. Bloom bersama David Kratol membagi domain afektif menjadi 3 bagian, yaitu A. Penerimaan atau receiving attending, B. Tanggapan atau responding, C. Penghargaan atau following. 12. Penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dan dalam mata pelajaran tertentu. 13. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penetapan KKM dilakukan oleh kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan.